killing terhadap bakterial ini akan berkurang. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem adaptif immunity-nya? Pada prinsipnya secara umum ya humoral system ini hampir dikatakan bisa masih baik ya terkait dengan misalnya respon normal terhadap vaksinasi. Bisa kita lihat pada pasien-pasien diabetes kita perlu vaksinasi karena ternyata respon terhadap vaksinasi tetap baik ya. Tetapi pada sistem seluler tadi juga sudah sempat disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya bahwa pada sistem seluler ini ternyata mempengaruhi di berbagai tempat ya, terutama terkait dengan bagaimana hiperglikemi itu menginhibisi proliferasi respon terhadap limfosit karena kita tahu bahwa limfosit ini adalah salah satu kontributor utama dari sistem pertahanan adaptif kita ya. Nah, ini adalah gambaran ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus terutama ya. Untuk kondisi innate respon ya kita lihat bahwa akan terjadi suatu perubahan atau gangguan aktivasi sel terkait dengan fagosit aktivasi dan juga microbicidal mechanism atau bagaimana mekanisme pembunuhan terhadap mikroorganisme ya. Kemudian yang berhubungan dengan yang lain adalah bagaimana mengurangi atau menekan adanya suatu presentasi dari antigen, kemudian peran dari makrofag yang kemudian akan menyebabkan suatu invasi kepada tubuh kita yang kemudian akan menyebabkan suatu infeksi dari mikrobakteria. Nah, bagaimana dengan regional lymph nodes? Itu juga sama ternyata ya. Jadi juga terkait dengan bagaimana perannya terhadap pembentukan dari sistem imunitas terutama untuk T helper yang kemudian akan merangsang suatu peningkatan dari sitokin-sitokin proinflamasi yang kemudian akan mengganggu organ target. Sedang di dalam organ target ya tentunya akan terjadi suatu diseminasi bakteri dan terjadinya suatu kronik inflamasi. Nah, pada problem metabolik ya, sistem imun yang mengalami gangguan ini ternyata memiliki peran juga terhadap onset dari diabetes. Jadi sebaliknya, kalau tadi terkait diabetes itu akan mempengaruhi sistem imunitas, ternyata jangka panjang pasien-pasien yang kemudian terjadi suatu metabolic problem itu akan meningkatkan onset dari diabetes. Kita lihat tadi bahwa obesitas, terutama lifestyle, kemudian diet, merokok, kemudian aktivitas fisik yang rendah, dan stres, ini akan berhubungan dengan masalah imun di dalam tubuh kita ya. Di mana innate immunity ini yang kemudian akan mempengaruhi ya terkait dengan sistem pertahanan tubuh berikutnya. Nah, sistem ini akan mengaktifasi adanya sitokin proinflamasi, ya interleukin, TNF-alpha, kemudian akut fast reaktan, yang kemudian akan menyebabkan suatu insulin resisten, dislipidemia, yang disertai dengan jangka panjangnya adalah hipertensi dan central obesity, di mana proses-proses inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya suatu disfungsi imunitas yang lebih berat. Nah, pada diabetes mellitus ini tadi sudah kita lihat ya bahwa limfosit T responnya juga berkurang, bagaimana peran neutrofilnya turun ya. Kemudian bagaimana antioksidan juga berkurang, kemudian adanya kondisi mikrovaskuler komplikasi, makrovaskuler komplikasi yang kemudian menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi pada pasien-pasien dengan diabetes. Nah, selain yang tadi disampaikan, ya bahwa diabetes itu juga menyebabkan penurunan dari sistem antioksidan di dalam tubuh, kemudian bagaimana juga berperan terhadap kadar vitamin D di dalam tubuh pasien atau seseorang, ya, di mana peran-peran yang berhubungan dengan antioksidan dan vitamin-vitamin ini tentunya secara jangka panjang apabila akan mengalami suatu penurunan kadar yang bersifat kronik yang akan kemudian mempengaruhi sistem imunitas jangka panjang. Nah, bagaimana dengan vitamin D defisiensi? Ya, secara umum, vitamin D defisiensi ini sudah menjadi kondisi problem kesehatan secara global. Ya.
Karena dari beberapa studi besar disebutkan bahwa pada pasien-pasien atau pada orang-orang normal pun didapatkan adanya kurang lebih separuh itu mengalami low level dari vitamin D. Nah, tentunya ini vitamin D juga terkait dengan adanya hipertensi, kemudian peningkatan risiko kanker, gangguan kardiovaskuler, diabetes, dan juga adanya suatu peningkatan risiko dari kegagalan dari ginjal ya. Nah, vitamin D ini memiliki peran yang penting ya, terutama pada insulin sekresi, kemudian menekan insulin resisten, dan bisa menyebabkan, defisiensinya akan menyebabkan beta sel disfungsi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan atau percepatan onset dan progresi dari diabetes mellitus. Nah, bagaimana peran vitamin D terhadap sistem imun? Ya, tadi sudah secara garis besar digambarkan oleh Dr. Cok bahwa vitamin D ini juga berperan ya terkait dengan bagaimana dia menjaga respon dari sistem imun baik innate maupun adaptif dalam tubuh kita ya. Karena ini akan menekan sitokin-sitokin yang bersifat mengganggu atau bersifat mempengaruhi terhadap aktivitas kerusakan dari organ atau pembuluh darah dan juga secara jangka panjang akan bisa menekan inflamasi. Ya. Nah, vitamin D defisiensi tentunya tidak hanya sekedar dari aktivitas pola diet vitamin D saja, tetapi banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami penurunan atau defisiensi vitamin D. Ya. Matahari yang sekarang ini kalau di negara tropis tentunya sebenarnya matahari sangat banyak, tetapi banyak dari orang-orang kita cenderung menghindari sinar matahari ya. Nah, ini yang mungkin menyebabkan salah satunya adalah penyebab dari vitamin D defisiensi ya. Selain itu adalah adanya suatu ada pemberian terapi, ada medikasi, pemberian suplementasi tertentu yang menyebabkan penurunan absorpsi vitamin D di dalam tubuh kita ya. Kemudian adanya gagal hati, kemudian gagal ginjal ya. Terutama yang lain adalah bersifat metabolik ya, berupa obesitas ya. Nah, apa saja penyakit yang berhubungan dengan defisiensi ini? Ternyata sangat banyak sekali ya. Mulai dari neuropsychiatric disorder, kemudian sistem imun yang lain atau autoimunitas, adanya alergi, risiko infeksi, hipertensi, cardiovascular disease, kemudian terkait dengan tulang terutama ya, ini ternyata sangat banyak. Inilah yang kemudian menjadi hal yang penting, peran dari vitamin D terhadap risiko kejadian dari pasien-pasien yang mengalami penyakit. Nah, secara umum ya vitamin D defisiensi ini akan menyebabkan aktivitas peningkatan kadar renin, peran dari ACE, kemudian angiotensin 2 yang meningkat. Ini juga akan berpengaruh baik kepada kesehatan organ-organ tubuh kita, terutama pada organ-organ vital berupa di paru dan juga di jantung. Selain itu, ya ternyata defisiensi vitamin D ini akan menyebabkan resistensi insulin, ya karena penurunan sensitivitas insulin, kemudian adanya suatu kerusakan dari sel beta yang semakin meningkat. Nah, apa saja peran dari vitamin D? Ya kita lihat bahwa peran utama yang paling banyak dikaitkan adalah terkait dengan sistem pertahanan tulang, ya. Kekuatan tulang, kemudian kontraktilitas dari otot, baik otot-otot skelet maupun otot-otot dari jantung, kemudian berhubungan dengan sistem nerve atau sistem saraf kita, dan tentunya adalah proteksi terhadap sistem imunitas di dalam tubuh. Ya. Kita tahu bahwa vitamin D, ini ada vitamin D3 yang kita kenal sebagai kolekalsiferol dan vitamin D2 ergosterol, ya, di mana vitamin 7 dehidrokolesterol ya dengan kondisi mendapatkan sinar matahari akan dirubah menjadi vitamin D3 atau kolekalsiferol ya. Nah, kemudian akan diubah lagi menjadi 25 dihidroksivitamin D3 yang aktif yang kemudian akan digunakan sebagai komponen utama untuk kontribusi-kontribusi berkait dengan kalsium dan juga dengan sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh kita. Nah, kalsium metabolisme ini juga sangat dipengaruhi oleh vitamin D ya karena regulasi dari kalsium level terutama untuk di darah dan di jaringan ya. Kemudian untuk normal growth
tulang kita, ya, dan juga densitas tulang pada usia-usia dewasa. Selain itu, terkait dengan integrasi fungsinya dengan paratiroid hormon, ya, karena kita tahu ya paratiroid hormon ini dapat menstabilkan kalsium level di dalam darah kita, ya. Dan secara umum adalah pertumbuhan dari sel-sel tubuh kita. Ya. Nah, ini adalah sumber-sumber ya kita dari vitamin D cukup banyak sekali dan ada di daerah sekitar kita, ya. Meskipun demikian mungkin banyak juga dari kita yang kemudian tidak mengkonsumsi sumber-sumber utama dari vitamin D ini, ya, bisa disebabkan karena hal-hal tertentu yang kemudian asupan dari nutrisi vitamin D ini kurang. Nah, peran dari vitamin D ya, terhadap proses innate dan adaptif imun tadi sudah juga dijelaskan bahwa secara umum akan memperbaiki aktivitas dari innate immunity dan juga adaptive immunity, sehingga diharapkan mampu menurunkan risiko dari terjadinya suatu invasi mikobakterial yang akhirnya menjadi suatu kondisi infeksi di dalam tubuh kita. Nah, kadar yang dianjurkan ya secara optimal adalah 50-70 nanogram per mililiter. Ini adalah kadar vitamin D optimal kita, ya, di mana ini yang perlu kita cukupi baik dari diet maupun mungkin dengan suplementasi. Ya. Kita lihat di sini kalau kurang dari 50 sudah mengalami suatu insufisiensi dan defisiensi apabila kurang dari 30 nanogram per mililiter. Ya. Kemudian pada kondisi-kondisi yang lain itu perlu mendapatkan kadar yang lebih tinggi, terutama terkait pada pasien-pasien dengan kanker dan pasien-pasien yang mendapatkan terapi kardiovaskuler. Bagaimana tanda-tanda dari defisiensi vitamin D? Sebenarnya ini mungkin bisa saja kita temui dari banyak-banyak pasien kita, tetapi kita belum secara klinis mempertimbangkan apakah itu merupakan gambaran dari tanda-tanda defisiensi, ya, yaitu adanya excessive sweating, kemudian bone pain, ya, kemudian adanya kelainan-kelainan kulit seperti psoriasis, ya, tekanan darah yang tinggi, kemudian ada masalah pada digestive problem, ya, kemudian imunitas secara umum mudah mengalami flu dan yang lainnya, ini bisa merupakan tanda-tanda dari defisiensi vitamin D. Nah, bagaimana peran atau dampak pemberian vitamin D ya, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes. Ini adalah beberapa studi yang kita sitir yang memberikan gambaran peran dari pemberian suplementasi vitamin D pada pasien-pasien dengan diabetes. Ya. Nah, secara umum ternyata pemberian atau suplementasi dari vitamin D ini memperbaiki HbA1c dan memperbaiki insulin resisten dan juga terkait dengan rasio antara leptin dan adiponektin, ya, tentunya ini akan memperbaiki secara umum pasien-pasien diabetes yang kita berikan. Selain itu, ya, keuntungan dari pemberian vitamin D pada diabetes, ya, tentunya adalah memperbaiki glukosa darah dalam tubuh kita karena mengaktifkan terutama adalah sel-sel otot, sehingga akan memperbaiki uptake glukosa yang akan kemudian diambil oleh otot-otot yang aktif yang disebabkan karena vitamin D yang tercukupi tadi. Ya. Selain itu, level dari serum vitamin D ini kadangkala bisa berbeda ya antara pasien-pasien yang memiliki risiko diabetes, yang sudah mengalami diabetes atau tanpa diabetes. Ini akan memberikan gambaran kepada kita variabilitas target dari terapi atau suplementasi pemberian vitamin D pada pasien-pasien kita. Ya. Secara umum bahwa vitamin D suplementasi ini memperbaiki metabolic control pada pasien-pasien yang sudah mengalami diabetes. Kemudian bagaimana dengan risiko infeksi dari COVID-19 ya, tadi sudah disampaikan secara umum oleh Dr. Cho ya bahwa pasien-pasien dengan diabetes tentunya memiliki risiko yang lebih tinggi terkait dengan risiko infeksi ini. Oleh karena itu dengan adanya sistem pertahanan tubuh yang baik tentunya akan bisa membantu mengurangi risiko terjadinya suatu COVID-19 pada pasien-pasien dengan diabetes. Nah, bagaimana peran terkait dengan viral infeksi untuk vitamin D ya tentunya adalah memperkuat barrier terutama pada sistem pertahanan tubuh kita ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki cellular immunity terutama pada
aktivitas dari antimikrobial. Kemudian sebagai imunomodulator, selain itu juga balancing dari ACE ke S2 dengan cara menekan renin dan meningkatkan oxidative stress effect. Kemudian yang lain adalah ya menurunkan konsentrasi pada sitokin proinflamasi, terutama ini yang berhubungan dengan kerusakan di pembuluh darah. Kemudian memodulasi adaptif imun ya berupa supresi dari respon TH1 yang diharapkan nanti akan menekan juga pada pro-inflammatory cytokine berupa interleukin ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah trigger sitokin produksi oleh TH2 yang kemudian mensupresi TH1 sehingga dapat menekan inflamasi proses. Nah, pada COVID-19 pasien yang sudah positif ya tentunya jadi dapat memperbaiki atau menekan adanya sitokin dan bradykinin storm ya pada pasien-pasien diabetes yang mendapatkan COVID-19 ya. Selain itu memperbaiki atau mempercepat recovery ya pada pasien-pasien yang sudah negatif PCR-nya. Kemudian pada prevensi ya tentunya memperbaiki imunitas tubuh secara umum dan memperbaiki kerja dari sel-sel tubuh kita terhadap risiko dari infeksi. Ini adalah rekomendasi dosis ya pada optimal target diharapkan sampai dengan 40-60 nanogram per mililiter capaian dari kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Kemudian untuk pasien-pasien dengan high risk ya ini bisa mencapai 10.000 IU per hari ya, pada beberapa minggu dan disertai dengan dilanjutkan 5.000 IU per hari ya. Untuk selanjutnya secara umum rekomendasi dari COVID-19 pada pasien-pasien terutama diabetes adalah 5.000 IU per hari. Kemudian pada pasien-pasien yang membutuhkan prevensi terhadap risiko dari COVID bisa diberikan dengan 1.000 international unit per hari. Nah, ini adalah algoritma saja vitamin D setelah dilakukan tes vitamin D. Mungkin di pada saat ini kita juga nanti ada beberapa door prize ya yang berhubungan dengan pengecekan vitamin D bisa dilakukan. Di mana kalau kurang dari 40, kemudian lebih atau sama dengan 40 sampai dengan 80, kemudian kalau lebih dari 80, kemudian kita bisa memonitor selama 3 bulan dengan penggunaan suplementasi vitamin D. Sebagai kesimpulan ya bahwa hiperglikemi pada diabetes ini akan menyebabkan disfungsi sistem imun di dalam tubuh kita, di mana vitamin D ini memiliki peran yang penting ya terutama pada regulasi sistem imun di dalam tubuh kita ya. Vitamin D juga memiliki peran terhadap sekresi insulin pada pankreas, menekan insulin resisten, kemudian memperbaiki tekanan darah dan lipid metabolisme, dan juga terkait dengan maintenance balance dari RA system. Kemudian pemberian vitamin D3 suplementasi ini sebagai ajukan terapi, terutama pada pasien-pasien dengan metabolic disease dan risiko COVID, serta menjadi hal yang penting ya sebagai marker dari general health condition. Dan dosis vitamin D secara umum kita bisa merekomendasikan yaitu untuk memprevensi kondisi penyakit dengan 1.000 international unit per hari dan pada pasien-pasien dengan defisiensi, terutama pada pasien dengan diabetes, dapat direkomendasikan mengkonsumsi sampai dengan 5.000 international unit per hari. Diharapkan dengan suplementasi ini, maka sistem imun di dalam tubuh dapat tetap terjaga dan terhindar dari risiko infeksi yang lebih berat. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.